Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah perbolehkan hewan ternak yang sembuh dari penyakit kuku dan mulut dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Majelis Ulama Indonesia Lombok Tengah memperbolehkan hewan yang dinyatakan sembuh dari penyakit mulut dan kuku untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2022 mendatang. Selain itu, MUI juga memastikan hewan PMK yang telah sembuh aman dan halal untuk dikonsumsi. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah. Sementara itu, ternak dengan kondisi terjangkit dan belum sembuh dari PMK tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban, termasuk juga ternak yang terkena penyakit berbahaya lainnya seperti atraks dan cacing hati. Seperti kalau fatwa MUI itu, apabila dia sudah kena PMK, kemudian dia sembuh sebelum pelaksanaan dari penyembelihan yang korban itu dianggap sah. Kan korban itu tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau dia sembuhnya sebelum tanggal 10, berarti sah untuk dia menjadi hewan korban. Tetapi kalau nanti sembuhnya setelah tanggal 13, maka itu bukan termasuk hewan korban. Tetapi dia termasuk kepada hewan sedekah atau infak. Masyarakat dihimbau agar tidak khawatir jika ingin berkurban. Selain itu, masyarakat yang hendak membeli hewan kurban agar melakukan pengecekan kesehatan terhadap hewan yang dibeli untuk memastikan kesehatan hewan tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, jamaah calon haji kloter 1 dan 4 asal NTB embarkasi Lombok sudah tiba di Mekah dan para JCH ini ditempatkan di wilayah Mahbas Jin yang jaraknya 2 km dari Masjid Al-Haram. Kedatangan jemaah calon haji asal NTB, embarkasi Lombok, kloter pertama dan kloter 4 di Mekah, Arab Saudi langsung disambut oleh petugas dari Kanwil Kemenak NTB. Kemenak NTB Zaidi Abdad mengatakan, jemaah calon haji Indonesia asal NTB yang ditempatkan di kawasan Mahbas Jin, jarak lokasi penginapan sekitar 2 km dari Masjidil Haram. Kemenak NTB menghimbau para JCH tidak memberatkan diri membawa bekal makanan dari rumah karena panitia haji telah menyiapkan menu makanan Nusantara. Untuk jamaah kita di Saudi itu ditempatkan di hotel di wilayah Mahbajin. Ya. Jadi Mahbajin itu kurang lebih 2 kilo Pak ya. 2 kilo dari Masjidil Haram. Walaupun 2 kilo tapi tetap disediakan ada bis sholawat. Jadi paling tidak 5 menit ya itu bis berputar terus ya. Jadi daurah gitu. Dalam pelayanan haji, Kementerian Agama terus meningkatkan pelayanan agar jemaah calon haji husuk dalam mengerjakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dari Mataram, Pinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga geruduk Mapolresta Mataram kedatangan mereka untuk memberikan dukungan terhadap salah satu warga yang dipanggil polisi terkait kasus dugaan penganiayaan oknum anggota BRIMOB. Warga Jempong Baru, Skarbela, Kota Mataram mendatangi penjagaan piket Koramil Ampenan untuk didampingi ke Mapolresta Mataram guna meminta dukungan terkait laporan kasus pemukulan oknum anggota BRIMOB oleh salah seorang warga yang sedang ditangani polisi. Didampingi anggota TNI, warga pun langsung mendatangi Mapolresta Mataram guna memberikan dukungan terhadap salah seorang warga yang sedang menjalani pemeriksaan polisi. Terduga pelaku pemukulan, Abidin, menjelaskan dirinya terpancing emosi perkataan oknum anggota BRIMOB Adhar saat dirinya melarang menembok jalan akses masuk rumahnya hingga spontan terjadi kasus penganiayaan menggunakan skop. Sebab terjadinya tindakan itu adalah karena memang itu hasil umum dan di dalam itu ada keluarga saya dan saya tidak bisa menggunakan jalan itu untuk keluar masuk. Waktu itu ada kata-kata enggak yang hingga Bapak emosi itu gimana? Kata-kata untuk menyampaikan bongkar tembok itu. Oh gitu. Ya, saya menyampaikan bahwa bongkar tembok itu kenapa dilanjutkan penembokan. Dia menyahutnya dengan lanjutkan penembokan, tidak bisa didengar. Akhirnya itulah yang menimbulkan reaksi yang secara spontan. Perwakilan warga mengharapkan kepolisian tidak menetapkan tersangka Abidin karena tindakannya terhadap oknum anggota BRIMOB tersebut dipicu lantaran penutupan fasilitas umum atau PASUM. Kami perlu lurus ya, dia mengatakan tidak memeras masyarakat ya. Kami pun yang berizin, Pak Ijat pun yang berizin ya atas nama Royal ya. Saya atas nama Perum Elit Kota Mataram Asri ya. Saya sebagai direktur utamanya ya, sebagai komisaris utama dan sebagai ownernya di sini yang memperlurus ya. Ini adalah terjadi pemerasan oleh oknum ya, mereka nih punya izin atau tidak. Nah, izin membangun
izin sekarang ini menutup ya akses-akses yang ada di lingkungan, baik itu Ansor ya. Ini ada 2 perumahan ini, terutamalah di Perum Elit ini. Ini ada beberapa ya hak-hak masyarakat yang berbentuk fasilitas umum alias PASUM. Dan yang kedua adalah fasilitas sosial. Mereka ini adalah ya pergunakan dan dia tutup, dan ini tentu adalah dampaknya sangat-sangat menyakitkan masyarakat. Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Mataram yang menangani kasus ini menjelaskan, penyidik kepolisian tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun dan pengambilan berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap terduga pelaku penganiayaan Abidin telah dilakukan dan dilanjutkan dengan gelar perkara yang statusnya ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.